Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Salawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seluruh umat muslim di seluruh dunia sebentar lagi akan memulai ibadah puasa Ramadan. Salah satu hal yang kerap dilakukan sebelumnya adalah mandi wajib. Beberapa orang menganggap mandi wajib sebagai keharusan. Menjelang bulan puasa sudah menjadi tradisi di beberapa daerah untuk mandi sebelum bulan Ramadan. Di daerah Jawa, tradisi ini disebut dengan padusan. Di daerah Sumatera Utara, ada tradisi pangir atau mandi wangi. Sementara di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya disebut dengan tradisi mandi balimau. Di dalam Islam, tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang mewajibkan atau mensunnahkan mandi khusus sebelum bulan Ramadan. Jadi, hukum mandi sebelum puasa Ramadan sebenarnya tidaklah wajib. Ini karena tidak ada syarat ataupun hukum yang menerangkan seseorang harus mandi sebelum Ramadan tiba. Mandi wajib sebelum puasa Ramadan tidak termasuk hal wajib. Pasalnya, mandi wajib hanya diharuskan untuk mereka yang berhadas besar dan hendak melakukan ibadah. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan mengenai anjuran mandi ketika malam bulan puasa. Namun, ini termasuk dalam mandi sunnah, bukan mandi wajib. Dan sisa mandi-mandi yang disunnahkan telah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Di antaranya adalah membersihkan badan karena hendak memasuki kota Madinah. Dan setiap malam di bulan Ramadan, Imam Al-Azra'i hanya membatasi pada orang yang hendak menghadiri berjamaah. Sementara menurut pendapat yang kuat, tidak ada pembatasan dalam hal itu, tertera pada kitab tersebut. Dengan demikian, mandi wajib sebelum bulan puasa Ramadan bukan sesuatu yang harus dilakukan. Hanya saja terdapat beberapa anjuran mandi sunnah yang berlaku pada tiap bulan Ramadan. Jika dalam keadaan hadas besar, wajib untuk mandi besar agar bisa berpuasa di bulan Ramadan. Adapun macam-macam hadas besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ialah bersetubuh. Perempuan dan laki-laki yang selesai bersetubuh wajib hukumnya melakukan mandi besar. Mandi besar tetap harus dilakukan meski tidak keluar air mani, meskipun memakai kondom atau tidak keluar sperma. Aktivitas tersebut tetap masuk dalam kategori hubungan seksual. Dalam kondisi tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sedang dalam besar, artinya harus kembali bersuci dengan melakukan mandi besar. Kondisi hadas besar selanjutnya adalah keluarnya air mani, baik pria maupun wanita yang mengeluarkan air mani, maka wajib hukumnya untuk membersihkan dan mensucikan diri dengan mandi besar. Mandi besar karena keluarnya air mani harus dilakukan, baik keluar dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan sedang tidur, disengaja ataupun tidak disengaja, ada sebab atau tidak ada sebab, dan disertai syahwat atau tidak. Dan yang ketiga adalah perempuan
juga wajib mandi junub setelah masa haidnya selesai. Darah haid termasuk dalam hadas besar. Jika darah haid sudah berhenti, maka wajib hukumnya bagi perempuan untuk melakukan mandi junub atau mandi besar. Selain haid, perempuan yang selesai masa nifas juga wajib untuk mandi junub. Setelah melahirkan, perempuan bisa mengeluarkan darah nifas yang bisa berlangsung dalam waktu sebentar atau maksimal selama 60 hari. Ketika nifas sudah benar-benar berhenti, wajib bagi perempuan untuk melakukan mandi junub. Adapun tata cara mandi wajib untuk laki-laki, yang pertama ialah membaca niat mandi wajib, dan yang kedua membasuh tangan sampai 3 kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dan terhindar dari najis. Sementara yang ketiga ialah membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang biasanya kotor dan tersembunyi tersebut adalah bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan yang lain sebagainya. Sementara cara mandi yang keempat adalah mengulangi mencuci kedua tangan. Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi, tangan perlu dicuci ulang. Dan yang kelima, berwudu seperti tata cara wudu saat hendak sholat. Dan yang keenam, mengguyur kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga basah semua badan. Perbedaan antara tata cara mandi junub perempuan dan laki-laki terletak di sini. Saat membasuh keseluruhan rambut, perempuan tidak harus menguraikan rambutnya. Perempuan bisa cukup menyela kepala dengan air 3 kali, dilanjutkan dengan mengguyur seluruh badan. Dan yang ketujuh adalah mengguyur tubuh dengan air yang dimulai dari sisi kanan, kemudian dilanjutkan dengan sisi kiri, masing-masing 3 kali. Dan yang kedelapan adalah pastikan seluruh anggota tubuh dibersihkan dari kotoran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaannya, mandi wajib sebelum puasa Ramadan memiliki beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh umat muslim. Salah satunya adalah melakukan mandi wajib dengan benar dan sempurna, seperti mengalirkan air pada seluruh bagian tubuh, termasuk rambut, telinga, dan sela-sela jari. Selain itu, umat muslim juga harus memperhatikan waktu mandi, yaitu sebelum fajar dan sebelum memulai ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini dimaksudkan agar puasa yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ibadah yang sah bagi kita yang melakukan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.